Shalom, selamat hari Minggu, selamat berbeda kembali bersama Love Church Family. Tetap semangat Love Church Family, amin. Tetap cinta Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang berperang menggantikan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau kumpulkan kami di sini. Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara, juga kami Tuhan yang melayani-Mu Tuhan Yesus, juga jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Tuhanlah kemenangan kita, haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman dan pengharapan akan Tuhan Yesus. Ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman. Ku kan berkata, Kau di pihakku, siapakah lawanku? Berikat pinggang kan kebenaran, berbaju zirah kan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan, mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Yesuslah kemenangan kita, amin. Berikat pinggangkan kebenaran, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirah kan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan, mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Di dalam setiap lembah kelam, Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku besertamu, sebab aku mengasihimu. Kita gak perlu khawatir apapun itu, karena Tuhan bersama dengan kami. God is for me. Mari kita angkat pujiannya bersama-sama. Your love is stronger than my fear. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble
is greater than my sin. Oh, trample that. Where is your sting? Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Ooh. Tiada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu, Tuhan. Your love is stronger. Your love is stronger than my fear. Amen. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble that. Where is your sting? Where is your sting? Here I declare my victory, my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Ooh, Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, Jesus, you'll never leave me. You'll never leave us. I trust you, Lord. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan selalu ada untuk kami, untuk Dia yang mengasihi Tuhan. Begitupun Tuhan sangat mengasihimu. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. God is for me. God is for me. Haleluya. I'm not afraid. God is for me. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who
Shalom. Selamat hari Minggu. Senang bisa berjumpa dengan jemaat Love Church yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Cukup lama tidak ketemu, tapi Tuhan mempertemukan kita dalam ibadah di Minggu pagi hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur bisa berjumpa dan melayani jemaat Love Church di Minggu pagi hari ini. Kami mempersembahkan waktu yang ada kepada Tuhan. Dimanapun suara kami didengarkan, berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Love Church yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari tempat ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, dimanapun kita mendengarkannya, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita dalam ibadah Minggu pagi untuk kita di pagi hari ini, temanya adalah hari esok secerah janji Tuhan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan untuk kita di Minggu pagi hari ini, kami ambil dari surat Paulus kepada jemaat Galatia, Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Mari kita ambil Alkitab kita, kami akan membacakannya untuk kita di Minggu pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita, Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di Minggu pagi hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Hari esok secerah janji Tuhan, itulah tema khotbah kita di Minggu pagi hari ini. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan buat kita, ini kami angkat secara khusus karena kalau kita mau jujur, hari-hari ini situasi keadaan masih sulit. Dan kita berharap melalui kebenaran yang ada, kita berpengharapan di dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena kita percaya semua boleh berubah, tapi Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebagai pendahuluan, kami ingin mengutip Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita, dikatakan demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sesudah kita percaya Tuhan Yesus, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita kalau kita masih ada di dalam dunia ini untuk membangun iman kita dan menjalani kehidupan ini, kecuali firman Tuhan. Pendeta bisa salah, gereja bisa salah, buku bisa salah, tapi Alkitab tidak mungkin salah karena Alkitab adalah firman Tuhan. Karena itu kalau kita udah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib bagi kita untuk memiliki Alkitab karena Alkitab adalah firman Tuhan.
Kalau kita sudah memilikinya, mari kita membangun disiplin rohani. Bertekadlah tiada hari tanpa firman. Kalau kita melakukannya dengan benar dan baik, ada 3 hal yang terjadi. Pertama, pengenalan kita pada Tuhan Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita mengerti kehendak Tuhan untuk setiap kita. Alkitab katakan, usahakanlah untuk mengerti kehendak Allah. Nah, salah satu kehendak Allah yang perlu kita ketahui, Allah ingin supaya kita mengerti bahwa hari esok secerah janji Tuhan. Kalau kita sudah tidak percaya janji, kami mau mendorong kita, kali ini percayalah, karena yang berjanji bukanlah manusia, tetapi Tuhan seluas sekalian alam yang sudah membuktikan kasih-Nya bagi setiap kita. Ambillah janji itu dan peganglah, lakukan apa yang Tuhan katakan, maka kita akan lihat hari esok secerah janji Tuhan. Ada 4 hal yang kami mau sampaikan untuk kita di minggu pagi hari ini sehubungan dengan tema kita, hari esok secara janji Tuhan. Yang pertama yang kami mau sampaikan, Tuhan berjanji menyelamatkan kita. Kami ingin kita membuka Alkitab kita, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Dahsyat, luar biasa. Sebagai pelayan Tuhan, kami ingin menyampaikan, kita di dalam dunia ini hidup cuma sementara. Siapapun kita, suatu kali kita akan meninggalkan dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, kemana kita kalau kita meninggalkan dunia ini? Alkitab menjelaskan cuma ada 2. Kalau bukan sorga neraka. Tahukah kita di hati Tuhan yang terdalam, Tuhan mau kalau boleh tidak ada orang di dalam neraka. Alkitab katakan, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tidak binasa maksudnya tidak masuk api neraka, karena neraka tempat kebinasaan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal maksudnya sorga. Haleluya. Tempat kebinasaan maksudnya itu neraka. Tuhan tidak ingin kita masuk ke dalam api neraka, melainkan Tuhan ingin kita semuanya masuk ke sorga. Oleh karena itu tangkaplah kebenaran ini. Hari esok secara janji Tuhan, Tuhan berjanji menyelamatkan kita. Dan kalau kita ingin hal itu terjadi dalam kehidupan kita, cuma satu jalannya, percayalah pada Yesus. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami ingin tekankan buat kita, kalau kita sudah percaya Yesus, engkau memperoleh keselamatan itu sekali. Yesus tetap Yesus. Jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Jangan tukar Yesus dengan jodoh, dengan pangkat, dengan harta dunia ini. Karena Tuhan Yesus berkata, apa artinya kita memiliki dunia ini kalau jiwa kita binasa? Jadi hari esok secara janji Tuhan, yang pertama, Tuhan berjanji menyelamatkan kita. Kalau kita sungguh menangkap kebenaran ini, saya percaya
orang yang paling berbahagia, karena kita tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Andai kata kita meninggalkan dunia ini, keselamatan sudah pasti bagi kita, karena ada jaminan keselamatan yang Tuhan siapkan bagi kita yang percaya pada Yesus. Karena itu, kalau kita udah percaya, setialah. Kalau kita masih ragu-ragu ambil keputusan, percayalah padanya, maka keselamatan itu menjadi milik bagian kehidupan kita. Kalau engkau belum percaya, putuskanlah malam ini untuk percaya. Putuskanlah pagi hari ini untuk percaya. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Kalau kita mau percaya, anugerahnya tersedia bagi setiap kita. Yang kedua, yang kami mau bagikan buat kita, hari esok secara janji Tuhan, Tuhan berjanji menjawab doa-doa kita. Luar biasa. Kami mau anjurkan kepada kita, kami mau tantang kita, kalau ada apa-apa, doa pada Tuhan. Jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke orang pintar. Karena Tuhan lebih dekat dari baju kita, karena Dia ada di dalam hati kita. Kami mau bacakan dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Luar biasa, dahsyat. Kami mau tekankan buat kita, hari esok secara janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan berjanji menjawab doa-doa kita. Kami tidak tahu pergumulan apa yang kita sedang hadapi. Hari-hari ini ada banyak pergumulan yang kita sedang hadapi. Ada banyak orang punya masalah karena di PHK. Ada banyak orang masalahnya karena sakit penyakit. Ada banyak orang pada hari-hari ini putus daripada sekolah, tidak bisa melanjutkan. Kenapa? Karena krisis keuangan yang dihadapi oleh keluarganya. Kami harus katakan, jangan takut, percaya saja. Doa pada Tuhan. Doa bisa merubah kutuk menjadi berkat. Doa bisa melakukannya tidak mungkin menjadi mungkin, karena Tuhan si penjawab doa. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau itu kebenarannya, tegakkan kepala kita, pandang pada Yesus. Masih ada harapan untuk hari depan kita, dan kami beriman hari esok sungguh-sungguh secara janji Tuhan, dan itu berlaku buat kita semuanya. Jemaat Love Church yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu pagi ini kami tegaskan, kalau ada apa-apa doa, karena Tuhan berjanji menjawab doa-doa kita. Waktu engkau melihat depanmu tembok, belakangmu tembok, kiri kananmu tembok, coba lihat ke atas. Kita masih punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang tidak pernah berubah. Dan kalau kita mau mengandalkan Dia, kami percaya Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam kehidupan kita. Kami mau garis bawahi, dengan kekuatan kita, kita akan dapat sedikit. Karena tangan kita kecil, tapi tangan Tuhan besar. Kalau kita mau mengandalkan Dia, sungguh-sungguh berdoa, berharap kepadanya, bukan hanya tidak ada yang mustahil, tapi ada terobosan-terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Efesus pasal 3 ayat 20 berkata, Tuhan sanggup menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Tidak kebetulan kita mendengarkan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Tangkap kebenaran ini. Sebelum kita selesai ibadah ini, bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya pagi ini menjadi pagi yang penuh mujizat bagi kita. Ada terobosan, ada penghiburan, ada damai sejahtera. Tuhan yang besar akan menyatakan janjinya untuk setiap kita.
Yang ketiga yang kami mau bagikan buat kita, hari esok secara janji Tuhan, Tuhan berjanji akan mengampuni kita. Luar biasa. Mari kita lihat Alkitab kita. Kita mau lihat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa. Hari esok secara janji Tuhan. Yang ketiga yang kami mau sampaikan buat kita, selain Tuhan berjanji menyelamatkan kita, Tuhan berjanji juga menjawab doa-doa kita, tapi juga Tuhan berjanji Ia mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin kita istri peliharaan orang, mungkin kita terlibat narkoba, mungkin kita juga bandar, mungkin semua dosa kita udah lakukan, kita pejudi, kita pemabok. Ada kabar baik buat kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, darahnya cukup untuk menguduskan kita. Asalkan kita mau mengakui tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, mau datang kepada Tuhan, menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Dan ini merupakan kabar baik bagi kita. Karena itu di minggu pagi ini tangkaplah kebenaran ini. Kalau kita baca Alkitab kita, Tuhan mengasihi orang berdosa. Dari dulu sampai pagi hari ini kami tekankan, Dia tidak pernah berubah. Dia mengasihi orang berdosa. Tapi sampai kapanpun, kalau kita teliti Alkitab kita, Dia tidak pernah berubah. Salah satu yang tidak pernah berubah daripada Tuhan, sikapnya terhadap dosa tidak berubah. Dia tidak akan kompromi. Oleh karena itu, jangan berharap dispensasi tentang dosa. Yang perlu kita lakukan kalau kita sadar kita orang berdosa, bertobat minta ampun. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 yang kami sudah bacakan jelas-jelas dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Alkitab ada dua tokoh yang kami mau angkat. Pertama adalah Daud. Daud adalah aktor intelektual, ya, di balik kematian Uria. Kita tahu, ya, Daud menginginkan istri daripada Uria, yaitu Betseba. Bayangkan, karena Daud ingin Betseba, Daud memerintahkan kepada panglimanya untuk memanggil Uria dari medan pertempuran. Dan yang luar biasa, waktu sesudah dipanggil, diajak makan. Waktu diajak makan, dikasih mabuk. Sesudah mabuk, sudah pasti, iya. Dan apa yang terjadi, Daud perintahkan panglimanya untuk membawa Uria ke medan pertempuran yang paling parah. Akhirnya Uria mati. Dan dia mengambil Betseba dengan mudahnya. Jadi hati-hati kalau ada orang yang mengajak kita makan dengan sampai maksudnya kita mau disembelih. Nah, saya mau tekankan buat kita, Daud begitu jahat. Tapi apa yang terjadi waktu dia ditegur oleh seorang nabi kecil yang bernama Nathan, dia bertobat dan ditegurnya juga dengan perumpamaan. Dia bertobat. Kalau Tuhan hatinya selalu tertuju kepada Daud dan terus menopang, kami pastikan itulah upah dari orang yang rendah hati. Alkitab katakan Tuhan menentang orang yang congkak, tapi bergaul karib dengan orang yang rendah hati.
Tokoh yang kedua yang kami mau angkat, Saul. Saul orangnya congkak. Tahukah kita kesalahan daripada Saul? Saul disuruh membunuh Raja Agag dan tidak boleh membawa barang jarahan apapun dari medan pertempuran. Tapi ya, Saul membawa hidup-hidup ya Raja Agag, menawarnya ke Yerusalem. Bukan hanya Raja Agag, tapi domba-domba yang gemuk dibawa dengan catatan ya Saul berkata akan dipersembahkan kepada Tuhan. Disitulah muncul ayat yang berkata ketaatan lebih penting daripada korban. Samuel ditegur sebagaimana Daud ditegur. Ya, apa yang terjadi? Saul juga ditegur, yang menegur ya Saul itu nabi besar, Samuel. Dan apa yang terjadi? Saul congkak. Dia berkata, jangan tegur aku di hadapan rakyatku, aku ini raja. Jangan tegur aku, karena aku ini raja. Yang luar biasa, pada waktu Samuel mau pergi, dia tarik jumbai bajunya Samuel, akhirnya robek. Ada banyak orang berdosa di dalam Alkitab, tapi tidak banyak yang punah. Tapi baca Alkitab kita, Saul dan keturunannya punah. Kami ingatkan kita, kalau engkau berdosa, ayo datang kepada Tuhan. Seperti Daud ditegur, dia bertobat, ada kasih karunia. Tapi jangan seperti Saul, sombong aku. Akhirnya kebinasaan yang turun, bukan hanya untuk hidupnya, tapi keturunannya binasa. Dan ini perlu kita pegang teguh, bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan tidak pernah kompromi terhadap dosa. Karena itu di minggu pagi hari ini kesempatan bagi kita untuk bercermin pada firman. Kalau kita ditegurnya, itu karena Tuhan mengasihi kita. Karena Alkitab katakan, orang yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Tuhan menegur kita karena Dia mengasihi kita. Kalau ini kita sadari, kami percaya kasih karunia Tuhan tersedia untuk setiap kita. Haleluya. Yang keempat yang kami mau sampaikan buat kita, hari esok secara janji Tuhan. Yang keempat, Tuhan berjanji memenuhi kebutuhan kita. Luar biasa. Haleluya. Hari-hari ini banyak orang khawatir, takut, gelisah tentang keadaan situasi yang ada, termasuk masalah ekonomi keluarganya. Tapi kami mau katakan, hari esok secara janji Tuhan yang keempat, Tuhan berjanji memenuhi kebutuhan kita. Kami mau membaca buat kita Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya juga kepadamu. Carilah kerajaannya. Kalau kita teliti Alkitab kita, dalam Alkitab kita ada 3.573 janji Tuhan. Tahukah kita, janji itu belum pernah dibatalkan satu kali pun. Kami pastikan untuk mula janji itu, untuk pula, untuk kita, untuk keluargamu, dan untuk keluargaku. Dan Tuhan tidak mungkin alpa untuk menggenapkan janjinya, karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan kami pastikan di minggu pagi hari ini, ambil janji Tuhan itu. Tuhan berjanji memenuhi kebutuhan kita.
Kami tidak bilang ikut Tuhan kaya, tapi ya Alkitab berjanji, bahkan di ayat yang lain dikatakan Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang penting apa yang terjadi, saudara dan saya mau tetap melekat dengan Dia. Saudara dan saya tetap mau mengasihi Dia lebih daripada segalanya. Kami sering berkata, sepanjang kita punya gigi, Tuhan sanggup memberikan kita roti. Tuhan katakan burung pipit tidak pernah menanam, Tuhan pelihara. Dan Alkitab katakan hidupmu itu lebih berharga daripada burung pipit. Kenapa banyak orang Kristen khawatir? Kenapa banyak orang Kristen takut? Kenapa banyak kali orang Kristen gelisah? Jawabannya sederhana saja, karena tidak mengerti akan firman. Yang berikutnya, tidak mengenal Yesus yang dia percaya. Yesus itu Tuhan yang sesungguhnya. Dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Saudara dan saya yang percaya kepadanya, kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Waktu Yesus mati di kayu salib, terjadi barter on the cross. Semua dia sudah selesaikan di kayu salib. Tinggal saudara dan saya mau tidak berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Kalau itu yang kita lakukan bersama Yesus, kita lebih daripada pemenang. Jadi kami mau tekankan, Tuhan berjanji memenuhi kebutuhan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, berikanlah kepada kami ya makanan hari ini yang secukupnya. Kami tidak bilang kaya, karena untuk kaya ada faktor lain. Tapi kalau untuk kebutuhan kita, percaya Tuhan bertanggung jawab untuk saudara dan saya. Karena itu tegakkan kepala kita di minggu pagi hari ini. Panggil Yesus, fokus kepada Dia, sembah Dia, kasih Dia lebih daripada segalanya. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya janjinya menjadi milik bagian kehidupan kita. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di minggu pagi hari ini. Hari esok secerah janji Tuhan. Kami berdoa biar melalui kebenaran yang kita dengar di minggu pagi hari ini, setiap kita mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Karena Alkitab katakan dengan jelas, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ada 4 hal yang kami mau ulangi dengan cepat. Hari esok secerah janji Tuhan. Ingat saja, Tuhan berjanji menyelamatkan kita. Asalkan kau percaya, mau bertobat, keselamatan Tuhan siapkan untuk setiap kita. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Kalau kita mau percaya, keselamatan itu jadi milik kita. Yang kedua, kami mau tekankan buat kita bahwa Tuhan berjanji menjawab doa-doa kita. Pergumulanmu bawa kepada Tuhan di minggu pagi hari ini. Kami percaya Dia hanya sejauh doa kita. Dan yang ketiga, kami mau tekankan buat kita, Dia berjanji akan mengampuni kita. Kami nggak tahu dosamu sebesar apa, segelap apa, semerah apa. Tapi kami mau tekankan buat kita, darahnya berkuasa sampai minggu pagi ini untuk menguduskan, menyucikan setiap kita. Ingat, Daud dosanya banyak, tapi dia bertobat, Tuhan mengampuni dia. Dan yang terakhir, yang kami mau tekankan hari esok secara janji Tuhan. Yang keempat, Tuhan berjanji memenuhi kebutuhan kita. Jadi tidak perlu saudara dan saya jadi stres. Yang penting kenali Tuhan yang kita percaya. Karena pengenalan kita pada Tuhan Yesus, disitulah kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Bersama Yesus kita bisa
Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin. Kita mau tunduk kepala sebelum kita tutup dalam doa sebentar. Kita mau tunduk kepala terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tanamkanlah firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menjadi iman dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, suara hamba terbatas, tapi Engkau tidak terbatas bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, biar firman yang kami dengar membuat terobosan dalam kehidupan kami. Karena Engkau berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami menutup, kami mau mendoakan jemaat-Mu. Jemaat, kalau Engkau sakit, ayo sebelum kami menutup ibadah ini, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu. Di belakang angkat tanganmu satu. Kalau jantungmu yang sakit, taruh satu. Angkat tanganmu satu kepada Tuhan. Jangan takut. Alkitab katakan sudah selesai. Minggu pagi ini menjadi minggu yang penuh jawaban buat setiap kita. Kalau engkau punya beban, pergumulanmu berat, letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Pagi ini ada terobosan dalam hidup kita. Dia sanggup menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat jemaat Love Church yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh pada bagian tubuh mereka yang sakit, dan juga tangan-tangan yang ditaruh pada dada mereka. Bagi mereka yang punya pergumulan berat, sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau. Aku datang dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penyakit kau sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan. Aku mengorakkan engkau di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Bagi mereka yang punya beban berat, aku berdoa Tuhan meratakan gunung di depanmu, menimbun lembah. Awan gelap berlalu, Tuhan meratakan gunung, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terimalah mujizat Tuhan. Tuhan merubah padang gurun menjadi taman Eden dalam kehidupanmu. Yang tidak pernah kau pikirkan, itulah yang Tuhan siapkan buat engkau. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinanmu dari awal, pertengahan, sampai tamatnya ibadah kami di minggu pagi hari ini. Biar firman-Mu yang kami sudah dengar menjadi iman di dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Gembala, berkati semua pengerja dari gereja-Mu Love Church. Berkati semua jemaat-Mu yang menyaksikan, dimanapun kami menyaksikannya. Kami berdoa pagi ini jadi pagi yang penuh berkat bagi setiap kami. Kami boleh berpisah sebentar, tapi tangan Tuhan yang kuat akan menyertai kami, membimbing kami, menyatakan kuasanya, bahkan menjawab doa-doa kami. Kami mau nutup ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Saudara, mari angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan
Amin. Selamat hari Minggu, ibadah kita selesai. Haleluya. Amin.